Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gloria dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 22 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan berdiri sejak awal abad ke-8 dan yang mempunyai dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra yang bercorak Hindu, yaitu dinasti Sanjaya, dan yang bercorak Buddha Mahayana, yaitu dinasti Syailendra. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu ada letak geografis. Yang kedua ada dinasti Kerajaan Mataram kuno, dan yang ketiga ada kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Yang terakhir adalah peninggalan dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Berikut letak geografis Mataram kuno. Itu terletak di Jawa Tengah, dengan intinya sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Babu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh Sungai Bobowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Ada dua dinasti Kerajaan Mataram kuno, yaitu ada dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu yang didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732, dan ada dinasti Syailendra yang bercorak Buddha Mahayana yang didirikan oleh Banu pada tahun 752. Berikut adalah raja-raja yang pernah berkuasa di dinasti Sanjaya. Ini adalah raja-rajanya. Ini juga masih raja-raja yang pernah berkuasa di dinasti Sanjaya. Ini juga ada Sri Maharaja Rakai Garung yang berkuasa pada 820 sampai 840 Masehi, dan ada Sri Maharaja Rakai Pikatan yang berkuasa pada 840 sampai 856 Masehi. Ini ada raja ketujuh ya, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi yang berkuasa pada 856 sampai 882 Masehi, dan ada Raja Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang yang berkuasa pada 882 Masehi sampai 899 Masehi. Raja ke-9 yaitu ada Sri Maharaja Watukumara di Balitung yang berkuasa pada 879 sampai 915 Masehi, dan yang raja ke-10 itu ada Sri Maharaja Rakai Daksotama yang berkuasa pada 915 sampai 919 Masehi. Dan ada Sri Maharaja Diatulodong yang berkuasa pada 919 sampai 921 Masehi, dan ada raja terakhir yaitu Sri Maharaja Diawawa yang berkuasa pada 921 sampai 928 Masehi. Ini adalah dinasti Syailendra, yaitu ada Raja Banu, yaitu adalah raja pertama sekaligus pendiri Wangsa Syailendra. Ia berkuasa pada 752 sampai 775 Masehi, dan ada Raja Wisnu yang masa pemerintahannya itu tahun 775 sampai 786 Masehi. Dia itu pada masa pemerintahannya dia memulai Candi Borobudur yang dibangun tepatnya pada 778 Masehi. Dan ada Raja Indra, yaitu masa pemerintahannya ia membuat Kurak yang berangkat tahun 782 Masehi di daerah Prambanan. Ia berkuasa pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Dan ada Raja Samaratungga, yaitu ia berkuasa pada 812 sampai 833 Masehi. Ia berperan sebagai pengatur segala dimensi kehidupan rakyatnya. Dan ada Pramodarwani, yaitu adalah putri Samaratungga yang dikenal cerdas dan cantik sehingga ia menjadi permaisuri Raja Patai Pikatan. Dia berkuasa pada tahun 883 Masehi sampai 856 Masehi. Dan ada Raja Balaputra Dewa, yaitu dia adalah putra Samaratungga yang berebut tahta namun menerima kekalahan dan melarikan diri dia ke Palembang. Sekarang kita masuk poin ketiga, yaitu adalah kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Dalam sektor kehidupan ekonomi, yaitu Kerajaan Mataram kuno mempunyai dua sektor, yaitu pada sektor pertanian dan ada juga sektor dalam kehidupan pelayaran, yaitu terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai jalur lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Sejak adanya dua wangsa dalam kekuasaan, terjadinya perebutan kekuasaan selalu mengintai. Hal ini terjadi ketika Rakai Pikatan dan Wangsa Syailendra memperebutkan tahta dengan Balaputra Dewa dari Wangsa Syailendra. Secara politis, Mataram menjalin hubungan erat dengan Sriwijaya dan Bali. Sejak terusirnya Balaputra Dewa, hubungan Mataram dan Sriwijaya menurun dan berujung pada serangan yang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh ke Palembang. Berikut adalah kehidupan sosial dan kehidupan budaya. Di struktur sosial, masyarakat tidak mengalami permasalahan apapun berkenaan dengan beralihnya agama kerajaan dari Hindu ke Buddha. Dan di bidang kebudayaan, Mataram banyak menghasilkan karya yang berupa candi pada masa pemerintahan Raja Sanjaya
dan beberapa candi antaranya itu ada Candi Arjuna, Candi Bimba, Candi Nakula, dan sebagainya. Ini adalah poin keempat, itu peninggalan dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah prasasti Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada prasasti Sojomerto, yang kedua ada prasasti Mantiasi, yang ketiga ada prasasti Gondosuli, yang keempat ada prasasti Canggal. Yang kelima adalah prasasti Kelurak, yang keenam ada prasasti Kalasan, yang ketujuh ada prasasti Sankara, yang ke-8 ada prasasti Kadoman, yang ke-9 ada prasasti Pelumpungan, yang 10 ada prasasti Kayumangun, yang ke-11 ada prasasti Siwarga. Berikut adalah candi-candi peninggalan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur yang dibangun tepatnya sekitar tahun 700 sampai 800-an Masehi. Yang ke-9 ada Candi Mendut yang dibangun pada 824 Masehi. Yang ke-3 ada Candi Pawon yang kurang lebih dibangun pada 8 Masehi. Dan yang ke-4 ada Candi Sambisari yang dibangun pada awal abad ke-9 Masehi. Dan yang ke-5 ada Candi Prambanan yang dibangun sekitar pertengahan abad kurang lebih 9 Masehi.